Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang belajar dan pembelajaran. Yang pertama, definisi belajar dan pembelajaran. Yang kedua, hakikat belajar dan pembelajaran. Yang ketiga, pengertian belajar dan pembelajaran. Dan yang keempat, prinsip belajar. Definisi belajar. Belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang pendidikan. Sebagian orang beranggapan bahwa belajar adalah semata-mata menghafalkan dan mengumpulkan materi pelajaran. Belajar merupakan perubahan yang relatif menetap, kemudian dipertahankan sampai terjadi interaksi dengan lingkungan luar. Jadi, definisi belajar dapat juga diartikan sebagai segala aktivitas psikis yang dilakukan oleh setiap individu sehingga tingkah lakunya berbeda antara sebelum dan sesudah belajar. Hakikat belajar dan pembelajaran. Hakikat belajar dan pembelajaran adalah hubungan dialogis yang sungguh-sungguh antara guru dan peserta didik, di mana penekannya adalah pada proses pembelajaran, bukan pengajaran oleh guru. Konsep seperti ini membawa istilah belajar sebagai suatu kegiatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan tingkah laku. Pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dan lingkungan, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Tugas guru adalah mengkoordinasi lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik. Belajar adalah memperoleh perubahan tingkah laku dalam aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif. Kognitif adalah pengetahuan, sedangkan afektif adalah nilai dalam sikap, disiplin, jujur, dan tanggung jawab. Sedangkan psikomotorik adalah keterampilan. Menurut Burton, dalam sebuah buku merumuskan pengertian belajar adalah sebagai perubahan tingkah laku pada diri individu dengan saling mereka mampu berinteraksi dengan lingkungannya. Dan pembelajaran. Prinsip belajar dan pembelajaran adalah konsep pengelolaan yang harus dilakukan pada belajar saat pembelajaran dilangsungkan agar menjadi lebih efektif dan lebih kondusif. Prinsip belajar dan pembelajaran terbagi menjadi 8. Yang pertama, belajar sambil bermain. Belajar sambil bermain merupakan hal yang paling diminati oleh anak. Saat itu pula mereka akan melatih otot besar dan otot kecilnya, menambah pengetahuan, melatih mereka untuk mengatur emosinya, dan lain sebagainya. Bermain bagi anak adalah pelepasan energi, rekreasi, dan emosi. Dalam keadaan yang rileks, mereka akan dapat menyerap banyak hal yang baru. Yang kedua, berorientasi pada kebutuhan anak. Anak adalah pusat pembelajaran. Seluruh kegiatan pembelajaran mereka harus direncanakan dan dilaksanakan untuk mengembangkan potensinya, dilakukan dengan memenuhi kebutuhan fisik dan psikis anak. Pembelajaran dilaksanakan dengan cara yang menyenangkan sesuai dengan cara berpikir dan perkembangan kognitif anak. Yang ketiga, stimulasi terpadu. Anak memiliki aspek moral, sosial, emosional, fisik, dan kognitif, bahasa, dan seni, dan juga mencakup kesehatan, kenyamanan, pengasuhan gizi, pendidikan, dan perlindungan. PAUD memandang anak sebagai individu yang utuh, karenanya program layanannya juga harus terpadu dan terjamin. Untuk yang keempat, berorientasi pada perkembangan anak. Setiap anak memiliki kecepatan dan irama perkembangan yang berbeda, namun tetap secara umum mereka memiliki tahapan yang sama. Dan pendidik perlu memberikan kegiatan yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak, memberi dukungan sesuai dengan perkembangan masing-masing. Untuk itu pentingnya pendidik memahami tahapan dan perkembangan anak. Dan yang kelima, lingkungan yang kondusif. Lingkungan adalah guru yang ketiga untuk anak. Disitulah anak belajar untuk kebersihan, kemandirian, mengatur banyak hal, dan lingkungan bermain atau ruangan yang tertata dengan baik, bersih, nyaman, terang, aman, dan ramah itu akan lebih memudahkan untuk mereka belajar. Dan lingkungan harus tertata dengan rapi, juga serta demokratis, sehingga anak selalu betah di dalam lingkungan sekolah, baik di ruang maupun di luar ruangan.
Penataan ruang belajar harus disesuaikan dengan ruang gerak anak dalam bermain sehingga anak dapat berinteraksi dengan mudah dan baik dengan pendidik maupun dengan temannya ataupun lingkungannya. Yang keenam, menggunakan pendekatan tematik. Pendekatan tematik yang dimaksud di sini adalah sebagai wadah pengenalan berbagai konsep untuk mengenal dirinya dan lingkungan sekitarnya. Yang ketujuh, pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Pada pembelajaran ini, yang dilakukan oleh anak adalah penyiapan dari pendidik melalui kegiatan yang menarik, menyenangkan untuk membangkitkan rasa ingin tahu anak dan memotivasinya untuk berpikir kritis dan menemukan hal-hal yang baru lainnya. Dan yang kedelapan, menggunakan berbagai media dan sumber belajar. Apalagi di zaman yang sekarang sudah banyak sekali teknologi yang bisa dijadikan untuk sumber belajar. Dan meyakini bahwa belajar anak dapat dari media apapun yang digunakan. Karena itu media belajar bukan hanya yang sudah berasal dari pabrikan, tetapi juga berasal dari bahan yang ada di sekitar anak. Misalnya daun, tanah, batu-batuan, dan yang menyangkut kepada alam yang lainnya. Penggunaan berbagai media dan sumber belajar dimaksudkan agar anak dapat bereksploitasi dengan benda-benda di lingkungannya. Dan anak juga terbiasa dengan menggunakan alam dan lingkungan sekitar untuk belajar dan berkembang lebih peka terhadap kesadaran dan memelihara lingkungannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.